warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa dari Astikas Agnes Pangkal Pinang Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uyan Handayani dengan NIM 2221016. Baik, tidak usah panjang lebar, langsung saja masuk ke pembahasan. Baik, di sini saya mengambil judul Sejarah Perkembangan Peran Yunani Kuno dan Abad Pertengahan. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Zaman Yunani Kuno. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada saat itu, gempa bumi bukanlah suatu fenomena biasa, melainkan suatu fenomena di mana dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Pada periode ini muncullah filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales, tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Pada masa itu, ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Air dapat merubah menjadi gas seperti menguap dan benda padat seperti es, dan bumi juga ini berada di atas air. Sedangkan Heraklitos berpendapat bahwa segala yang ada selalu berubah dan menjadi. Ia mempercayai bahwa asas yang pertama dalam alam semesta adalah api. Api dianggap sebagai lambang perubahan dan kesatuan. Api mempunyai sifat memusnahkan segala yang ada dan merubah sesuatu tersebut menjadi abu dan asap. Sehingga Heraklitos menyimpulkan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam, karena api dapat mengeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah aktor perubah dalam alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Skolastik Kristen dan periode skolastik Islam. Yang pertama ada periode skolastik Kristen. Untuk membahas skolastik Kristen, barangkali dapat dimulai sejak Plotinus. Pada Plotinus lahir 204 Masehi. Pengaruh agama Kristen kelihatannya sudah besar. Filsafatnya berwatak spiritual. Pada abad ini diuraikan yang akan dijelaskan tentang pemikiran Plotinus. Tokoh-tokoh dari periode skolastik Kristen ada Plotinus 204 sampai 274 Masehi. Yang kedua ada Augustinus 354 sampai 430 Masehi. Yang ketiga ada Beotinus. Yang keempat ada Anselmus 1033 sampai 1109 Masehi. Yang kelima ada Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. Yang kedua ada periode skolastik Islam. Kurang lebih 2 abad setelah Augustinus meninggal, agama Islam diturunkan di Jazirah Arab. Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam terhadap pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang bermula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Jibril memerintahkan Muhammad dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari kata Iqra inilah menjadi lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, dan mengetahui ciri sesuatu dan membaca teks baik yang menulis, yang tertulis atau maupun tidak. Wahyu pertama ini menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbika, dalam artian hasil bacaan itu nantinya dapat bermanfaat untuk manusia. Terdapat 2 periode dalam skolastik Islam, yaitu yang
pertama periode mutakim pada tahun 700 sampai 900, yang kedua ada periode filsafat Islam 850 sampai 1200. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.